Sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Quran kok diturunkan dengan bahasa yang sangat indah begitu, Pak? Karena pada saat itu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bodoh atau pinter? Bodoh atau pinter? Bodoh atau pinter, Pak? Nah, masih ada dua jawabannya. Ada yang jawab bodoh, ada yang jawab pinter. Yang benar yang mana? Yang dihadapi oleh Nabi Muhammad pada saat itu bukan hanya orang pinter, tapi orang yang sangat pinter. Sangat pinter. Sampai mereka itu menjadi orang-orang yang kalau sekarang ini disebut dengan pujangga, para penyair. Orang-orang yang bisa bikin syair itu orang pinter atau orang goblok? Orang pinter banget. Gak mungkin bisa jadi penyair kalau dia tidak pinter mengolah kata. Nah, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang sangat pinter. Kalimatnya itu bagus sekali. Kalau ngomong pasti enak didengar. Nah, karena itulah Nabi Muhammad diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, mukjizat. Mukjizat itu artinya apa? Mukjizat itu artinya melemahkan atau mengalahkan. Maka Al-Quran ini mengalahkan orang yang pinter-pinter tadi itu. Seperti apa? Contohnya ini analognya, kiasnya. Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan tukang sihir. Karena Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan tukang sihir, menghadapi tukang sihir, maka Nabi Musa dikasih mukjizatnya apa, Pak? Tongkat ajaib. Kalau sekarang itu Nabi Musa menghadapi siapa? Kalau di TV itu loh, tukang-tukang sulap, ya, tukang-tukang sihir. Tahu Pak siapa? Yang bisa nih mengubah apa jadi apa? Mengubah uang ibu-ibu yang dimasukkan ini, uang 100.000 jadi kertas. Yang tadinya kertas jadi uang. Oh gitu. Itu tukang-tukang sulap itu. Maka Nabi Musa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tongkat ajaib yang bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan. Loh, itu kalah, kemudian tukang sihirnya kalah, kemudian tukang sihirnya masuk Islam. Masuk agama Nabi Musa itu, ya. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa itu mukjizatnya apa, Bu? Mukjizatnya bisa menyembuhkan orang sakit. Hanya dengan diusap saja kemudian sembuh. Bahkan sekali di dalam Al-Quran Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Loh, hebat kan? Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Nabi Isa adalah dokter-dokter hebat. Maka Nabi Isa diberi mukjizat berupa bisa tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi juga bisa menghidupkan orang mati. Nah, karena yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, sekarang kita berpindah ke Nabi Muhammad. Karena yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bisa membuat syair-syair yang indah, maka yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang bahasanya sangat indah tadi itu. Ya. Nah, ingat-ingat Bapak dan Ibu semua, Nabi Muhammad itu dulu mendapatkan wahyu yang pertama kali di mana? Di Gua Hiro. Di Gua Hiro itu juga mendapatkan wahyu yang sangat indah. Yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu rimanya apa, Bu? Ini kalau puisinya itu qaf qaf mim mim mim. Berarti itu indah sekali. Ya. Sampai Nabi Muhammad kemudian pulang, lari. Dari Gua Hiro pulang, lari. Kenapa kok lari? Karena Nabi Muhammad takut. Kenapa takut? Karena pada saat itu orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah itu adalah orang-orang yang disebut majnun. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu artinya majnun? Artinya apa, Pak? Apa, Pak? Apa, Bu? Majnun apa artinya? Nah, ini yang harus dikoreksi. Majnun itu artinya bukan gila, tapi majnun itu artinya kerasukan jin.
Jadi orang-orang Arab pada saat itu punya pandangan bahwa orang-orang yang bisa membuat kalimat-kalimat yang sangat indah itu karena punya khodam namanya jin, punya pembantu namanya jin. Jadi majnun itu berasal dari kata jin, diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi genius. Jin jadi apa Pak? Genius. Genius itu apa? Pinter banget loh gitu. Jadi majnun itu berarti orang yang pinter banget loh gitu. Dulu begitu dianggap begitu ya. Jadi jenius itu adalah orang yang pinter banget. Nah kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jenius juga. Tapi kemudian kita ini punya pandangan takhayul, masyarakat kita ini yang dulu dilawan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ada takhayul, takhayulnya apa? Ada namanya orang pinter katanya. Walaupun tidak sekolah tapi pinter. Siapa itu? Yang ngaku sebagai dukun itu. Padahal sebenarnya nggak pinter, tapi disebut sebagai orang pinter. Masih sering dengar kan kalau ada orang sakit, misalnya, kalau ada orang sakit nggak sembuh-sembuh atau nggak bisa ke rumah sakit, dibawa kemana? Ke orang pinter. Ya keliru. Kalau ada orang sakit dibawa kemana? Rumah sakit Muhammadiyah. Itu. Makanya kita mau bikin rumah sakit Muhammadiyah. Kenapa? Untuk membuat agar manusia di sekitar kita ini menjadi orang-orang yang rasional. Jadi kalau sakit dibawa ke rumah sakit, bukan dibawa ke orang pinter. Nah itu dia ya. Saya sering mendapati orang-orang yang tadi itu katanya orang pinter, tapi kalau istrinya sakit dibawa ke rumah sakit. Loh gimana gitu? Kalau dia orang pinter ya istrinya sakit jangan dibawa ke rumah sakit, obati aja sendiri, disembur sendiri, ya kan? Nah itu tidak rasional. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu tadi itu ada pemahaman pada saat itu orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah adalah orang yang majnun. Maka Nabi Muhammad ketika pulang kemudian dihibur oleh istrinya. Istrinya siapa Bu? Khadijah. Ibu Khadijah ini justru sudah tahu bahwa Muhammad akan jadi Rasul. Karena cita-cita Ibu Khadijah sejak muda ini, sejak Nasihatul Aisyah lah kira-kira, itu cita-citanya menjadi istri Rasul yang terakhir. Kalau ibu-ibu dulu pengen jadi istrinya siapa? Ketua RT atau kepala desa atau wali kota? Nah kalau Ibu Khadijah sejak muda sudah punya cita-cita karena sering ngaji dulu, ngajinya kepada Warokoh bin Naufal ya, yang tadi itu percaya bahwa akan ada Rasul terakhir namanya Muhammad karena ada di kitab Injil, ada di kitab Taurat. Maka kemudian Ibu Khadijah tahu sejak muda bahwa akan ada Rasul yang terakhir namanya Muhammad, lahirnya di Mekah dari Bani Hashim. Sudah ada itu informasinya detail. Nah kemudian dicari-cari kan, kemudian ketemu ada orang namanya Muhammad, karena dalam kitab Injil dijelaskan nanti itu Rasul yang terakhir namanya Ahmad. Itu ada di surat As-Saff halaman 2. Wa mubasyyiran bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Itu. Jadi nanti akan ada Rasul terakhir namanya Ahmad. Tapi ini adanya Muhammad gitu. Padahal Ahmad dan Muhammad itu artinya sama, sama-sama artinya orang yang terpuji atau yang dipuji. Maka kemudian dites oleh Ibu Khadijah. Ditesnya dikasih apa Pak? Dikasih duit untuk dagang ke luar negeri. Jadi Rasul kita ini adalah pedagang. Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau miskin Pak? Rasul kita? Bukan hanya kaya, kaya raya. Ya. Nah, nanti kita buktikan Nabi Muhammad itu orang kaya atau orang kaya raya. Nanti kita bandingkan dengan kita. Kemudian dikasih duit. Ini saya kasih duit, tolong kamu gunakan untuk dagang ke luar negeri. Dikasih duit, kemudian ditemani oleh pembantunya. Pembantunya namanya siapa? Budaknya Ibu Khadijah. Namanya Maisaroh. Maisaroh laki-laki atau perempuan Bu? Perempuan atau laki-laki Pak? Laki-laki loh, jangan salah. Maisaroh perempuan itu hanya di Boja. Seperti ibu saya itu namanya Hudzaifah. Padahal Hudzaifah itu di Arab sana semuanya laki-laki, nggak ada yang perempuan.
Jadi ibu saya itu nama laki-laki, namanya Hudzaifah, gitu. Nah, ini ditemani oleh Maisarah. Kemudian habis dagang pulang LPG. Kalau kita LPG ya namanya, di Muhammadiyah LPG. Keuntungannya luar biasa banyak, tidak seperti biasanya. Keuntungannya berlipat-lipat. Maka kemudian senang sekali Ibu Khadijah ini. Berarti ini orang jujur atau orang nggak jujur? Orang jujur. Berarti terbukti kalau ini bukan orang jujur, pasti duitnya hilang. Loh gitu. Kemudian dipanggil itu Maisarah. Maisarah, gimana ceritanya kok keuntungannya bisa luar biasa begini? Maisarah kemudian bilang kepada Ibu Khadijah, ini memang orang luar biasa. Semua orang suka sama dia. Dia itu jujur sekali. Yang satu lagi yang membuat saya terkagum-kagum adalah perjalanan kami selalu dinaungi awan. Ibu Khadijah langsung yakin bahwa ini adalah calon Rasul yang terakhir. Makanya yang pengen menikah duluan siapa Pak? Muhammad pengen menikahi Khadijah atau Khadijah pengen menikahi Muhammad? Khadijah pengen menikahi Muhammad. Ini belum saya sebut Nabi karena belum jadi Nabi. Berarti kalau bahasa bojanya Nabi Muhammad ini jadi apa Pak? Yang disukai oleh perempuan dulu itu loh, namanya apa? Ande-ande lumut. Jadi Nabi Muhammad itu ande-ande lumut. Berarti kalau mau nembak duluan, perempuan nembak duluan laki-laki itu boleh apa enggak? Boleh. Contohnya siapa? Ibu Khadijah. Cuma caranya bagus sekali. Caranya tidak langsung ditembak, tidak. Caranya Ibu Khadijah membuat tim sukses. Loh, nggak percaya ya? Ada temennya namanya Ibu Nafisah. Jadi ketika dia bincang-bincang ngobrol, aku itu sebenarnya pengen menikah sama Muhammad itu. Tapi kalau aku nembak duluan kan malu gitu, kira-kira kalau bahasa sininya. Ibu Nafisah bilang, ya udah serahkan sama saya, nanti saya lobby keluarganya agar keluarganya yang lamar kamu. Itu. Jadi caranya gitu ya. Ini kalau ada adik ini suka sama laki-laki yang masa depannya bagus, caranya gimana? Ya sudah, jangan sampai diambil orang kan gitu. Caranya gimana? Bikin tim sukses. Tim suksesnya bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa buliknya, bisa pakliknya. Begitu caranya. Nah kemudian ini singkatnya, kemudian dilobi. Kemudian keluarganya yang lamar Ibu Khadijah. Sekarang kita buktikan, Nabi Muhammad itu orang kaya atau orang miskin? Kaya atau miskin Bu? Kaya raya. Jangan cuma bilang kaya, tapi kaya raya. Kenapa begitu? Nabi Muhammad kemudian melamar Ibu Khadijah dan maharnya adalah berapa Pak? Pasti nggak membayangkan. Nabi Muhammad melamar Ibu Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Jadi kalau sekarang unta tadi kan digunakan untuk dagang ke luar negeri, untuk dagang. Ibu-ibu kalau mau ke pasar bawa barang-barang banyak itu pakai apa sekarang? Pakai motor atau mobil? Ya mobil. Mobilnya apa minimal? Minimal Avanza atau kayak mobil saya itu Expander. Udah nggak usah Expander, tapi Avanza saja yang harganya lebih murah ya. Yang harganya kira-kira berapa sekarang Avanza? 200 juta. Padahal tadi itu maharnya 20 ekor unta, berarti 20 mobil Avanza. Saya tanya sekarang, ibu-ibu di sini yang dapat mahar Avanza satu aja siapa? Loh, kok ketawa semua kayaknya nggak ada yang dapat ini. Pasti di sini nih maharnya sekedar seperangkat ayat sholat dibayar ngutang. Oh gitu. Tapi Nabi Muhammad memberikan contoh pada kata ini, contoh saja kan sebagai contoh. Contoh kalau tadi itu menikah itu maharnya banyak. Kenapa? Menghargai perempuan. Begitu, ya. Menghargai perempuan loh itu. Tapi kemudian memang Rasulullah mengatakan perempuan yang baik itu maharnya yang nggak banyak-banyak, karena pada saat itu banyak sahabat muhajirin yang mau nikah nggak punya duit. Begitu. Maka ini anak-anak kita kalau mau nikah ya siapkan tuh maharnya yang bagus gitu. Jangan sampai maharnya cuma seperangkat alat sholat dibayar ngutang begitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah Nabi Muhammad tadi itu orang kaya raya. Nah Ibu Khadijah tadi ketika Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira tadi itu,
Kemudian menenangkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita, aku tadi ketemu makhluk yang tidak biasa, yang kemudian mengajarkan sesuatu yang membuat aku jadi tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Karena sebelumnya nggak pernah begitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad merasa bahwa jangan-jangan aku majnun gitu. Maka kemudian dihibur oleh Ibu Khadijah. Kenapa kok yang menghibur Ibu Khadijah? Karena Ibu Khadijah sudah tahu duluan bahwa suaminya ini adalah calon Rasul. Buktinya apa, Bu? Buktinya apa? Saya mengatakan bahwa Ibu Khadijah yang ngerti lebih dulu. Buktinya gini, buktinya. Ketika tadi Ibu Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, kemudian mengatakan begini, suamiku, kamu tahu kan aku ini konglomerat. Oh gitu. Ini bedanya ibu-ibu sama Ibu Khadijah ini. Ya, nanti begitu praktekkan di rumah ya. Ibu Khadijah bilang gini, suamiku, kamu tahu kan saya ini konglomerat. Duitku banyak, 2/3 kekayaan Mekah itu duitku. Kamu boleh menghabiskan uangku ini untuk apapun yang kamu inginkan. Oh gitu. Karena dia sudah tahu Rasul itu pasti butuh duit. Banyak atau sedikit? Banyak. Oh gitu. Gak usah repot-repot. Saya datang ke sini itu pakai bensin, ya kan? Gak mungkin saya diundang ke sini sama Pak Jalal, nanti amplopnya berapa? Gak mungkin. Dan nanti saya kalau dikasih amplop, insya Allah saya kembalikan. Tapi saya doakan agar dapat duit 2 triliun. Boleh, Pak? Ya. Nanti saya kembalikan, doakan agar punya duit 2 triliun. Untuk apa? Ya untuk berjuang, gitu. Ibu Khadijah sudah tahu bahwa suaminya ini adalah orang yang nanti akan berjuang menghabiskan banyak uang. Maka kemudian dia mengatakan, suamiku, kamu boleh menghabiskan uang saya ini untuk apapun yang kamu inginkan. Kalau ibu-ibu gimana? Kalau istri saya nggak begitu. Istri saya bilang, duitmu duitku, duitku duitku. Sama. Nanti nggak boleh begitu. Nanti bilang sama bapaknya yang Muhammadiyah ini, Pak, ngalung pikir dol, terserah gue bangun panti asuhan apa itu yatim piatu Muhammadiyah Sholahuddin Al Ayyubi. Gelangnya dijual, ya kan? Kalungnya dijual. Mau, Bu? Ya udah, enggak, itu enggak apa-apa ya. Yang penting nanti infaknya banyak. Begitu kalau Ibu Khadijah begitu. Dan betul akhirnya uangnya dihabiskan untuk berjuang. Nah begitu ya. Jadi tadi itu, sekali lagi tadi membaca Al-Quran ini yang pertama kali itu harus benar ya. Tadi kisahnya sudah saya ceritakan. Sampai Ibu Khadijah kemudian menyadari, karena tadi itu bahasanya indah tadi itu, oh ini berarti adalah calon Rasul. Dan Ibu Khadijah ketika suaminya menjelang umur 40 tahun itu punya kecenderungan aneh. Anehnya apa? Menyepi ke Gua Hiro. Kemudian disiapkan sangunya, minumnya, kurmanya, rotinya disiapkan. Coba ibu-ibu, kalau suaminya tiba-tiba bilang begini, Bu, aku mau ke Gua Kreo, gitu. Ibu-ibu gimana? Kira-kira gimana? Wah, ketoke bojoku rada edan sithik. Ya gitu kan, gitu. Tetapi Ibu Khadijah tidak. Ibu Khadijah sudah tahu bahwa ciri-ciri orang Hanif itu suka menyendiri, suka berpikir, bertafakur. Maka kemudian disupport, didukung oleh Ibu Khadijah. Itu Gua Hiro. Bapak-bapak sudah pernah ke sana belum? Saya karena malu. Nabi Muhammad aja sudah pernah ke sana. Masa saya belum? Saya pergi ke sana. Dari bawah ke atas itu perjalanan kira-kira 3 jam. Ingat saya itu habis sholat asar dari Masjidil Haram. Saya naik ke sana itu 3 jam. Wah, kaki saya teklok. Teklok tahu nggak, Bu? Kemudian turun itu kira-kira 2 jam. Turun kan tinggal gelundung aja kan. Nah itu 3 jam sama 2 jam. Tapi Nabi Muhammad itu naik turun, disupport oleh istrinya. Kemudian namanya orang kaya, di bawahnya itu dikasih kokam. Jadi kokam-kokamnya disuruh di bawah, suruh berjaga. Jangan sampai suaminya mengalami bahaya di atas. Kalau ada orang jahat ke sana, bahaya gitu. Ya, dijaga oleh kokam-kokam. Kalau sekarang itu dijaga oleh kokam-kokam agar Nabi Muhammad aman di atas. Oh, namanya orang kaya kok, gimana? Ya.
Nah, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kita semua ini harus membaca Al-Quran dengan benar. Bacaan Al-Quran kita harus bagus. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran ini jangan hanya membaca, harus membaca Al-Quran disertai dengan yang kedua. Apa tadi, Bu? Mengartikan. Harus tahu artinya. Mengartikan Al-Quran itu gampang atau susah? Susah atau gampang, Pak? Susah atau gampang? Wah, masih banyak yang mengatakan susah. Sebenarnya enggak susah. Walaupun ya mungkin bolehlah dikatakan enggak gampang-gampang banget. Kenapa saya mengatakan tidak susah? Karena sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah menguasai banyak kosakata di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kata-katanya cuma 77.439. Tetapi kata-kata dasarnya cuma 1726. Sudah saya hitung, cuma sekali saja, masih bisa salah. Tapi kalau yang 77.439 banyak yang hitung sudah, di kitab-kitab banyak. Tetapi yang 1726 itu saya hitung sendiri. Jumlahnya cuma sedikit. Berarti kalau ibu-ibu dulu pernah belajar bahasa Inggris, go, going, when, gone, gitu kan? Berarti gone itu ya berasal dari kata go, going ya berasal dari kata go. Kalau ngerti arti go, ngerti artinya going, ngerti arti kata when, ngerti arti kata gone. Itu. Nah, di dalam bahasa Inggris satu kata berubah menjadi 10 atau belasan kata. Cuma kalau dalam bahasa Arab satu kata berubah menjadi 400-an kata. Nah, ini makanya lembaga pendidikan kita, Pak. Nanti saya training Nanti saya training bagaimana cara mengartikan dan menghafalkan Al-Quran. Karena menghafalkan Al-Quran berkaitan dengan mengartikan Al-Quran. Saya buktikan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sebenarnya sudah punya banyak kata-kata Arab. Mau contoh apa? Misalnya, di sini ada lazis, Pak. Itu tadi Pak Ketua pakai lazismu. Ya kan? Lazis itu artinya apa? Lembaga, amil, zakat, infak, sodako. Berapa kata? 5 kata. Yang bahasa Arab berapa, Pak? Lembaga, amil, zakat, infak, sodako. Yang bahasa Indonesia asli cuma lembaga. Amilnya itu bahasa Arab, berasal dari kata amilah, kemudian membentuk kata amilun. Loh, tapi ibu-ibu tahu amil itu apa? Amil zakat, ya kan? Zakat itu bahasa Arab, tapi ibu-ibu tahu wes zakat turun. Tahu kan maksudnya? Infak, sudah sering? Infak, nanti infak dulu tuh, kotaknya sudah diputer, itu infak, sodakoh. Loh, paham semua? Kemudian lagi, ini menjelang pemilu, ada namanya apa? Kita memilih apa? Kalau mau pemilu, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Itu bahasa mana, Pak? 100% bahasa Arab. Diwan itu artinya adalah kumpulan. Perwakilan dari kata wakil. Ibu-ibu biasanya kalau nyanyi-nyanyi, kalau zikir apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Loh, wakil. Jadi wakil itu artinya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Berarti ada kata wakil di situ. Wakil di situ artinya adalah penguasa. Jadi artinya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kecukupan kami adalah Allah sebaik-baik penguasa. Begitu. Berarti wakil artinya apa, Pak? Penguasa. Rakyat berasal dari kata apa? Berasal dari kata ro'a yar'a ro'iyah. Ro'a itu artinya menggembala, ro'iyah artinya gembalaan. Jadi rakyat itu artinya apa, Pak? Gembalaan. Gembalaan itu apa? Ya wedhus, sapi, begitu. Itu gembalaan. Kenapa gembalaan? Karena wedhus, sapi itu kan ada yang punya. Yang punya itu penguasa sapi, penguasa wedhus, begitu. Kemudian sapinya ini harus diangon. Ya, wedhusnya saya dulu waktu kecil itu angon wedhus, maka saya bikin pesantren di Rembang sana itu, santri-santrinya semuanya angon wedhus sampai sekarang.
Ya, anak-anak orang dari mana-mana, dari Jakarta, dari Padang, dari mana-mana itu mereka angon wedhus. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali dia pasti menggembala kambing. Kenapa? Penggembala itu pemimpin. Nah begitu. Maka ra'iyah itu artinya yang dipimpin. Maka rakyat itu adalah orang yang dipimpin. Maka ada hadis itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah penggembala. Penggembala itu maksudnya pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Berarti rakyat tadi itu yang digembala. Misalnya ini Pak Abdul Jalal itu adalah ketua PCM. Pak Abdul Jalal harus membuat aturan agar masyarakatnya ini makmur, sejahtera, lahir dan batin. Lahirnya apa? Diajak berwirausaha. Agar batinnya sejahtera gimana? Oh, setiap Ahad pagi kita pengajian rutin. Oh, misalnya begitu. Jadi bahagianya tidak hanya lahir tapi juga batin. Loh, itu diarahkan. Nih pengajiannya di depan panti asuhan. Sama dengan wedhus tadi itu. Nih angonnya ke sana itu yang rumputnya banyak. Jangan angonnya di tengah jalan misalnya, bisa ditabrak mobil. Loh, gitu kira-kira. Itu ra'iyah. Jadi kita punya lembaga politik di Jakarta, di mana? Di Semarang, itu Dewan Perwakilan Rakyat yang 100% bahasa Arab, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin nggak sadar. Kemudian ada lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu juga 100% bahasa Arab. Majelis itu berasal dari kata jalasa. Jalasa adalah duduk seperti ini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Majelis berarti artinya tempat duduk. Nah, ini majelis namanya. Bapak-bapak ini, ibu-ibu, ini namanya majelis. Permusyawaratan berasal dari kata musyawaroh. Musyawaroh berasal dari kata syawaro yusawiru musyawarotan. Artinya apa, Pak? Musyawaroh itu artinya apa? Ini bapak-bapak ini pengurus Muhammadiyah, kita musyawaroh dulu. Musyawaroh itu, syawaro artinya adalah memeras madu. Jadi madu diperas, tahu nggak ini prosesnya ini bapak-bapak di sini? Kalau saya tahu, saya orang desa dulu. Jadi kalau ada madu dari tolonya itu, kemudian diperas, kemudian disaring agar mendapatkan madu yang murni. Nah, itu namanya syawaro musyawaroh. Begitu. Memeras madu agar madunya menjadi madu yang murni, tidak ada kotorannya, yang fungsinya untuk apa? Untuk mengobati segala macam penyakit. Maka tugas anggota DPR adalah musyawarah. Anggota MPR bertugas musyawarah. Musyawarah itu ngapain? Meras otak. Loh, begitu. Jadi agar otaknya ini bisa diperas, hasilnya untuk apa? Hasilnya untuk memperbaiki negara, untuk mengobati segala macam penyakit masyarakat, penyakit negara. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu harus milih anggota DPR, presiden yang punya otak atau nggak punya otak? Harus yang punya otak, agar otaknya bisa diperes. Lah kalau otaknya nggak ada, yang diperes apanya? Oh gitu ya, itu musyawarah. Sekarang yang gampang, yang ibu-ibu sering di rumah itu lihat TV. Sekarang ada TV nggak? Udah nggak ada ya. Kalau ada TV di rumah itu ada iklan. Iklan itu bahasa mana, Pak? Iklan itu bahasa Arab loh. Jangan dikira iklan itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ini pesantrennya ada ininya nggak? Itu biasanya ada papan pengumuman. Tulisannya apa, Pak? Iklan, ya kan? Siapa yang pernah membaca itu ada tulisan iklan. Iklan itu artinya pengumuman. Berarti kalau diiklankan, diapakan? Diumumkan. Nah ini yang aneh lagi, iklan itu bahasa Arab, kemudian diartikan dengan pengumuman, padahal pengumuman itu juga bahasa Arab karena berasal dari kata umum. Umum itu berasal dari kata am, loh gitu. Berarti bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lagi, tapi ibu-ibu kok paham? Loh gitu. Ya, ini yang gampang sekarang.
Ibu-ibu pasti hafal nih, hafal-hafal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba kita hitung. Alladzina bukan bahasa Indonesia. Yu'minuna berasal dari kata iman. Iman yu'min. Ya. Iman bahasa Indonesia apa bukan? Wah, dia itu bukan orang beriman. Bahasa Indonesia sudah. Bil ghaibi kepada yang gaib. Baik bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia. Wa yuqimunas sholata. Wa yuqimuna berasal dari kata aqoma yuqimu iqomah. Oh, sudah qomat, ayo segera berangkat. Oh, bahasa Indonesia lagi. Ada makam, makom, itu bahasa Arab semua. As-sholata, sholat, bahasa Indonesia juga. Ayo segera sholat. Kalau orang Jawa, ayo salat sih. Nah, gitu. Wa yuqimunas sholata wa mimma rozakna. Rozakna berasal dari kata rozako. Kemudian membentuk kata rizki. Ayo pengajian dulu, nanti baru kita cari rizki. Loh, bahasa Indonesia lagi. Wa mimma rozaknahum yunfikun. Yunfikun anfaqo yunfiku infak. Tadi itu lembaga amil zakat infak. Bahasa Arab lagi, ketemunya bahasa Arab terus. Cuma kita ini kadang-kadang tidak sadar. Kenapa? Nggak ngerti going when-nya. Nah itu dia. Nanti yang akan saya ajarkan, Pak. Bagaimana bisa menguasai itu. Saya dulu belajar itu 7 tahun. Kemudian saya merasa bahwa ini ada yang salah. Belajar gini aja kok 7 tahun. Maka kemudian saya bikin pesantren di Ngalian itu, di belakang rumah saya. Belakang rumah mertua saya maksud saya. Saya ini nggak punya rumah. Tapi dibikinin rumah sama mertua. Karena mertua saya baik. Dulu aktivis Muhammadiyah zamannya Pak Profesor Abu Suud. Nah, saya bikin pesantren, tapi pesantren mahasiswa. Tapi kemudian kalau liburan sekolah, saya ngundang anak teman-teman saya. Ayo kita buktikan bahwa belajar bahasa Arab itu gampang. Saya bilang gitu. Seminggu aja bisa. Betul, saya buktikan, Pak. Tapi ada caranya, membuat anak-anak ini senang. Caranya gimana? Saya bilang, besok kalau yang bisa menghafalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Besok yang hafal nomor 1 saya ajak ke Santosa Stable. Modalnya berapa berarti? 300.000 ya kan? Senang anak-anak, berlomba, Pak. Pagi-pagi udah bisa. Saya ajak ke Santosa Stable. Loh, memang modalnya, maka tadi itu, makanya Nabi Muhammad kaya atau miskin tadi itu? Ya kaya, ya kita harus kaya juga, pokoknya harus usaha. Ya, ternyata bisa 7 hari. 7 hari bisa, Pak. Dulu anak saya 5 nih, anak saya 5. Yang pertama saya ajari tadi itu, going when gone dalam bahasa Arab tadi itu umur 5 tahun. Karena saya merasa, wah ini kayaknya sulit, nggak bisa. Tapi ternyata saya ajari, yang dulu saya kesulitan ternyata bisa. Oh berarti saya yang salah. Anak saya yang kedua, umur 4 tahun saya ajari, bisa juga. Anak saya yang ketiga, wah salah saya. Ternyata anak saya yang keempat umur 2 tahun bisa, kaget saya. Wah berarti ini memang metodologinya yang salah. Jadi seperti anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu bisa diajari burung kakak tua, gitu bisa? Umur 2 tahun bisa nyanyi itu? Bisa. Kalau bisa nyanyi burung kakak tua, diajari tadi itu menghafalkan tasrif tadi, bisa apa enggak kira-kira? Bisa. Wong anak kita juga nggak ngerti artinya kok. Burung kakak tua hingga di jendela, kakek sudah tua, giginya tinggal 2. Padahal kakeknya giginya masih full. Loh, karena dia nggak tahu, dia nggak nanya, loh kakek giginya masih banyak, kok dibilang tinggal 2? Kenapa? Dia nggak tahu 2 itu apa. Tapi sudah bisa menghafalkan. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai modal. Nah, kemudian kalau sudah bisa tahu artinya, baru menghafalkan. Kenapa begitu, Pak? Ini ada ceritanya. Saya bikin pesantren mahasiswa di Ngalian itu tahun 2011. Karena saya dulu tinggal di Jakarta. Tahun 2003 itu saya kuliah di UI Ilmu Politik di Jakarta. Tahun 2005 lulus, kemudian S3 2006 sampai tahun 2010 lulus. Kemudian saya ngajar di UI dan di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ilmu politik, saya ngajar ilmu politik. Saya kemudian ingat bahwa dosen saya di UIN ini Bu Sri tadi itu, Profesor Sri Suhanjati,
punya anak yang dulu saya lihat, saya mikir ketemu pertama kali itu kayaknya jodoh saya. Oh gitu. Maka kemudian saya datengin lagi, saya lamar itu anaknya. Alhamdulillah sekarang jadi istri saya. Nah, tadi itu akhirnya saya menikah tahun 2009. Tahun 2009 menikah, akhirnya saya harus bolak-balik Jakarta Semarang. Saya bikin pesantren. Rumah kontrakan, dulu kontrak rumah saya 10 rumah itu. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah punya gedung sendiri. Nah, saya mulai untuk mengajak anak-anak ini menghafal. Ayo, menghafalkan Al-Quran itu nggak susah. Tapi ternyata selama 3 tahun saya evaluasi, hafalannya maksimal 23 juz. Rata-rata 13 juz. Banyak atau sedikit, Pak? Banyak atau sedikit itu? Banyak katanya. Enggak, bagi saya itu masalah gitu. Kalau 2 tahun menghafalkan Al-Quran nggak selesai, maksimal 3 tahun nggak selesai, itu pasti ada masalah. Itu pasti ada masalahnya. Apa itu masalahnya? Saya cari kemudian masalahnya. Ternyata masalahnya diantaranya adalah mereka menghafal tidak pakai artinya. Sekarang kita buktikan. Ini ada yang muda mana ini? Saya jadikan sebagai kelinci percobaan. Jadi kalau menghafalkan Al-Quran tidak ngerti artinya, itu usahanya 7 kali lipat. Ini sudah saya riset, saya teliti. Ini yang mau saya jadikan sebagai contoh siapa, Pak? Mau, Pak? Ini yang belakangnya, yang muda aja. Kalau yang senior jangan, ya kan? Yang mana, Pak? Bersedia, Pak? Nggak mau? Gampang, hanya menirukan saya. Tirukan kalimat saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti yang bisa menirukan saya, yang bukan bahasa Indonesia, saya kasih hadiah berapa? 100.000 boleh? Atau 300.000? Tirukan saya, ini yang bahasa Indonesia. Pasti Bapak, Pak siapa, Pak? Pak siapa? Siva. Nih, nah contohnya. Ikuti saya, Pak, ya. Perhatikan ya. Kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Silakan, Pak. Sekali bisa, kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Itu sudah saya teliti di mana-mana. Sekarang yang kedua, yang bisa mengikuti saya kasih hadiah 300.000. Siap-siap, Bu? 300.000 lumayan kan, bisa pergi ke pasar, ya kan? Perhatikan dengan baik, nanti yang bisa tunjuk jari. 300.000. Ibis redibis numquam peribis in armis. Ada apa enggak? Yang ada maju 300.000. Saya antar ke pasar. Loh, padahal tadi itu ibis redibis numquam peribis in armis itu bahasa Indonesia ya tadi itu. Kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Gampang kan kalau ngerti artinya? Nah, anak-anak kita itu kalau disuruh mengartikan sesuatu, ya bisa kalau dilatih. Tapi kalau disuruh menghafalkan sesuatu yang tidak ngerti artinya, harus mengulang minimal 7 kali. Itulah yang menyebabkan anak-anak kita kalau disuruh menghafalkan Al-Quran jadi stres. Begitu. Nah, ini maka harus diubah ini. Kenapa? Karena kita ini lembaga pendidikan Muhammadiyah yang maju, yang pakai metodologi. Ini saya riset, Pak. Riset saya ini selama 8 tahun. Saya baru tahu, oh ternyata begitu. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau menghafalkan Al-Quran nggak ngerti artinya, itu juga ya sudah bagus, tapi tidak fungsional, kurang fungsional. Ya fungsionalnya apa? Bisa untuk ngimami sholat, ya kan? Tetapi banyak orang yang salah memahami kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Saya tunjukkan contohnya. Bapak-bapak di sini yang sudah haji ada berapa orang? Ibu-ibu yang sudah haji? Itu ada ayat begini. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sering dengar. Ayatnya begini. Di surat Al-Baqarah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Oh, udah ada nyambung, berarti pernah dengar. Ibu-ibu pernah dengar? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Artinya begini, berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa.
Jadi sebaik-baik bekal apa Pak? Takwa. Sebaik-baik bekal apa Bu? Takwa. Salah. Sebaik-baik bekal adalah uang. Loh, ini jangan nganggap saya sesat loh. Saya jelaskan dulu nih. Sebaik-baik bekal adalah uang. Ceritanya begini. Ayatnya nanti dilihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Jadi ini tentang haji. Jadi dulu ada orang haji dari Yaman. Dari Yaman mau berangkat ke Mekah. Jaraknya 1111 km. Gampang itu, 1111 km. Itu kira-kira lebih jauh dibandingkan Surabaya, Jakarta. Tapi jamaah haji dari Yaman ini bonek. Tahu bonek gak? Bonek itu berangkat tanpa bekal. Karena tanpa bekal, karena mereka mikir begini, kami ini kan tamu Allah, nanti pasti diurus oleh Allah. Bener gak gitu tuh? Maka kemudian mereka berangkat tanpa bawa bekal. Maka kemudian di jalan itu keleleran mereka, kelaparan, kehausan, kemudian minta-minta pada orang. Minta-minta pada orang ini nggak boleh. Dikritik oleh Al-Quran. Maka kemudian diingatkan oleh Allah, kalian kalau mau haji itu jangan bonek. Kalian harus bawa bekal. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maksudnya adalah kalau kamu bawa bekal yang cukup, kamu akan jadi orang takwa. Itu berarti harus bawa bekal apa Bu? Duit, ya kan? Jadi sebaik-baik bekalnya itu duit. Kalau kamu mau haji, bawalah duit. Kalau kamu bawa duit, maka kamu akan tetap jadi orang takwa. Itu maksudnya. Jadi sebaik-baik bekalnya apa sekarang? Kalau sekarang bukan hanya duit, ATM. Lebih aman mana? Bawa ATM atau bawa duit? Bawa ATM lebih aman. Lebih aman lagi pakai ini, online, ya kan? Jadi sebaik-baik bekal apa? HP yang ada aplikasi uangnya. Loh gitu. Karena kalau bawa ATM masih bisa hilang dan lain sebagainya. Kalau ini kan terus didekemin gini terus kan kalau HP itu. Ya, nggak hilang-hilang. Jadi sebaik-baik bekal adalah yaitu harus bawa duit. Kalau ibu saya dulu bawa beras dari rumah. Karena diceritain nanti di sana itu kalau mau makan mahal. Maka ibu saya bawa beras ditaruh di jerigen. Ibu dulu juga begitu. Yang sepuh-sepuh. Ibu saya begitu, tapi susah nggak Pak? Susah kalau bawa beras tadi itu. Nah, maka Bapak dan Ibu semua, kalau menghafalkan Al-Quran, kemudian ngerti hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, maka gampang merenungkannya. Itu kewajiban yang ke berapa? Yang keempat. Kalau merenungkannya sudah dilakukan, maka mengerjakannya dengan benar. Nah, setelah mengerjakannya, gampang. Kayak saya ini misalnya, saya jadi guru ya kan, di pesantren. Saya kalau ngasih tahu anak-anak tadi itu suruh ngasih makan kambing, saya tidak perintah mereka Pak, tapi saya ngasih contoh. Jadi kalau habis sholat, kemudian saya buka baju saya ini, biasanya saya pakai baju dalam nih, saya kemudian ngasih makan kambing. Anak-anak itu nggak usah diperintah. Nah kalau kita ini jadi guru cuma ceramah-ceramah aja, ya anaknya nggak mau ikut. Tapi kalau kita jadi guru ngasih contoh secara langsung, kita mengerjakannya, kemudian mengajarkannya secara langsung, anak-anak ikut. Santri-santri saya itu, kalau saya ngasih makan kambing, wah mereka langsung ikut. Saya lagi motong-motong dahan-dahan itu, langsung pada datang. Abang Nasi, apa yang bisa saya bantu? Nah gitu. Ya, nggak usah diperintah. Kenapa? Saya mengerjakan. Kalau kita sudah mengerjakan Al-Quran, mengajarkannya sudah jadi gampang. Ini kurang 5 menit lagi. Yang ketujuh apa Pak? Memperjuangkan Al-Quran. Memperjuangkan ini apa? Karena saya ini dosen ilmu politik, maka saya akan fokus pada memperjuangkan Al-Quran bisa begini. Misalnya saya datang ke sini nih, dalam rangka memperjuangkan Al-Quran. Agar bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua ini tahu bagaimana Al-Quran itu harus kita perlakukan. Yang paling banyak pahalanya siapa Pak? Yang paling banyak pahalanya kalau benar adalah politisi. Jadi saya bisa katakan begini, orang yang paling banyak pahalanya itu bukan ustadz loh. Kalau ustadz ini, saya jadi ustadz nih pagi ini, itu nyeramai orang kira-kira berapa nih? 300 misalnya. Itu ada pahalanya, tapi tidak sebesar pahala politisi kalau bikin kebijakan politik yang benar. Maka saya bilang,
tidak ada orang yang punya pahala besar sebesar pahala politisi kalau dia benar. Saya sering khotbahkan itu di Senayan. Tapi sebaliknya, tidak ada orang yang punya dosa sebesar dosa politisi kalau salah. Loh, gitu konsekuensinya begitu. Contohnya bagaimana? Saya sudah pernah mencoba, Bapak dan Ibu semua, di dalam Al-Quran, karena saya ngajar ilmu politik di UI dan tadi UMJ, saya ngajar mata kuliahnya negara, politik, dan perempuan. Saya membaca di Kanada itu ada kebijakan politik untuk memberikan cuti hamil, melahirkan, menyusui